Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 11, bahwasanya kita akan membahas terkait hukum Islam bab fikih, yakni jinayah. Jinayah merupakan kajian tentang hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan yang populer disebut dengan hukum pidana Islam. Di dalam jinayah nanti akan membahas terkait dengan pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan arti secara istilah membunuh adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja atau qatlul amdin. Qatlul amdin, pembunuhan terencana dengan menggunakan alat atau cara yang biasanya mematikan seseorang. Dalam konteks pembunuhan sengaja, pelaku pembunuh harus sudah baligh dan korban terbunuh adalah seorang yang baik atau darahnya terjaga. Yang kedua, pembunuhan karena tidak sengaja atau seperti sengaja. Dalam bahasa Arab, qatlu shibhi amdin, yaitu satu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa didasari niat membunuh dengan alat yang tidak mematikan, akan tetapi menyebabkan kematian, seperti halnya temannya dipukul dengan sapu lidi dan menyebabkan kematian. Yang ketiga, pembunuhan karena kelalaian atau pembunuhan tersalah. Qatlul khata', pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari ketiga kemungkinan. Pertama, salah dalam perbuatan. Kedua, salah dalam maksud. Yang ketiga, kelalaian. Seperti halnya ada pemburu yang menyasar pelurunya, maka dikatakan qatlul khata'. Hukum dasar larangan membunuh, yakni tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Hal ini menjadi pijakan bahwasanya membunuh adalah dilarang oleh Allah. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan dengan sengaja, maka ia akan dikisos, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Hal ini akan dilakukan oleh hakim dalam pelaksana pengkisosan. Jika dimaafkan oleh keluarga, maka dia wajib membayar diyat mughalladah, denda berat, dan membayar kafaroh. Kafaroh di sini adalah bisa memerdekakan budak muslim, atau jika tidak mampu boleh untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Pembunuhan tidak sengaja, pelaku pembunuhan tidak sengaja tidak dikisos. Ia dihukum dengan membayar diyat mughalladah, denda berat yang diambil dari harta keluarga dan dapat dibayar secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Pembunuhan tersalah, yakni ia akan membayar diyat mukhaffafah atau denda ringan yang diambil dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayar secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Dalam jinayah terdapat penganiayaan.
Penganiayaan merupakan perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota. Macam-macam penganiayaan dibagi menjadi dua, yakni penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Penganiayaan berat merupakan perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan, seperti halnya memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, dan lain sebagainya. Sedangkan penganiayaan ringan, yakni perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsi, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan, seperti melukai hingga menyebabkan luka ringan. Syarat-syarat kisos. Yang pertama, orang terbunuh terpelihara darahnya atau orang yang benar-benar baik. Yang kedua, pembunuh sudah balik. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua. Keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya. Yang kelima, kisos dilakukan dalam hal yang sama. Kafaroh mempunyai definisi, yaitu denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau janji, yang merupakan sebagai bukti taubat kepada Allah dan penebus dosa. Macam-macam kafaroh. Yang pertama, kafaroh pembunuhan dan kafaroh dihar. Kemudian dilanjut dengan kafaroh karena melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Keempat, kafaroh karena melanggar sumpah. Kelima, kafaroh ilak. Yang keenam terakhir, kafaroh karena membunuh binatang buruan pada saat ihram.